Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasuki materi mengenai uji proporsi atau uji hipotesis mengenai proporsi. Uji hipotesis mengenai proporsi dibutuhkan dalam berbagai bidang. Contohnya di bidang politik, seorang politikus tentu ingin mengetahui berapa proporsi pemilih yang akan memilih partainya dalam pemilu yang akan datang. Nah, kemudian setiap pabrik juga memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah berapa banyak proporsi produknya yang cacat selama pengiriman. Dalam hal ini akan dibahas masalah pengujian hipotesis bahwa proporsi keberhasilan dari suatu percobaan binom sama dengan suatu nilai tertentu. Artinya, kita akan menguji hipotesis H0 bahwa P sama dengan P0, di mana P adalah parameter dari sebaran binom. Hipotesis alternatifnya dapat berupa alternatif yang bersifat satu arah, yaitu jika P kecil dari P0, atau P besar dari P0, atau dengan sifat dua arah, di mana P tidak sama dengan P0. Bila digunakan hampiran normal, maka nilai Z untuk pengujian P sama dengan P0 dapat diberikan oleh rumus Z sama dengan P topi dikurang P0 dibagi dengan akar P0 dikali 1 dikurang P0 dibagi dengan N. Nah, Z ini merupakan nilai puba acak normal baku Z, di mana P topinya merupakan proporsi sukses dari sampel. Kemudian P topi itu rumusnya X per N, di mana X-nya itu banyaknya kesuksesan dan N itu adalah banyaknya sampel, dan P0 itu adalah proporsi dari populasi. Oleh karena itu, wilayah kritik untuk uji dua arah dengan taraf nyata alfa adalah ini, Z kecil dari min Z alfa per 2 dan Z besar dari Z alfa per 2. Karena ujinya dua arah, maka alfanya kita bagi 2. Sementara itu, jika alternatifnya satu arah, yaitu P kecil dari P0, maka wilayah kritiknya adalah Z kecil dari min Z alfa. Dan bila alternatifnya P besar dari P0, maka wilayah kritiknya adalah Z besar dari Z alfa. Langkah-langkah uji hipotesis mengenai proporsi secara umum hampir sama dengan uji hipotesis mengenai rata-rata. Nah, kita lihat yang pertama menentukan formulasi hipotesis 0 dan alternatifnya, yaitu H0 di mana P sama dengan P0. Kemudian hipotesis alternatif atau H1-nya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika dia satu arah, berarti kita bisa menggunakan P kecil dari P0 atau P besar dari P0. Kemudian jika dia uji dua arah, maka kita gunakan H1-nya itu P tidak sama dengan P0. Langkah kedua, menentukan arah pengujian, apakah satu arah atau dua arah. Langkah ketiga, memilih taraf nyata pengujian, yaitu alfa atau alfa per 2 jika dia uji dua arah, dan menentukan nilai tabelnya. Karena di sini kita menggunakan uji Z, maka tabel yang digunakan adalah tabel Z. Yang keempat, menentukan titik kritis atau daerah penerimaan dan penolakan H0. Jika Z-nya kecil dari min Z alfa per 2, itu kita peroleh jika alternatifnya P kecil dari P0. Kita gunakan Z besar dari Z alfa per 2 bila alternatifnya P besar dari P0. Dan kita gunakan Z kecil min Z alfa per 2 dan Z besar dari Z alfa per 2 bila alternatifnya P tidak sama dengan P0. Kemudian melakukan uji statistik atau menghitung statistik, nilai statistik nyata, statistik hitung. Nah, kita gunakan rumus Z sama dengan P topi dikurang P0 dibagi akar P0 dikali 1 kurang P0 per N. Dan terakhir membuat kesimpulan apakah menerima atau menolak H0. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh. Tingkat keefektifan suatu obat penenang ketegangan syaraf diduga hanya sebesar 60%. Hasil percobaan dengan obat baru terhadap 100 orang dewasa penderita ketegangan syaraf yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru tersebut 70% efektif. Apakah hal ini dapat membuktikan bahwa obat baru tersebut lebih baik daripada obat yang beredar saat ini? Gunakan taraf nyata
0,05. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa proporsi populasinya itu adalah 60%, karena di sini tingkat keefektifan suatu obat penendang ketegangan syaraf diduga hanya 60%. Nah, berarti proporsi sampelnya adalah 60% atau 0,6. Kemudian X itu tadi banyaknya keberhasilan. Nah, di soal diketahui bahwa dari 100 orang dewasa yang menderita ketegangan syaraf menunjukkan bahwa obat baru itu 70% efektif. Berarti di tingkat banyaknya keberhasilannya itu adalah 70% dari 100. Berarti 70% kali 100 orang yang dijadikan sampel. 70% dari 100 itu adalah 70, atau 70 per 100 kali 100. Satunya habis, berarti ini adalah 70. Maka X-nya 70. Dan N itu banyaknya sampel, yaitu 100. Kemudian taraf nyata atau alfanya adalah 0,05. Kita lanjut ke langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama, H0-nya adalah P sama dengan 0,6. Itu yang akan kita uji, apakah hal ini dapat membuktikan bahwa obat baru tersebut lebih baik daripada obat yang beredar. Otomatis yang menjadi H0-nya itu adalah jika obat yang lama sama saja dengan obat yang baru, atau bisa kita katakan bahwa P-nya itu sama saja dengan 0,6 atau sama saja dengan obat yang lama. Berarti jika dia sama, maka obat yang baru tidak lebih baik daripada obat yang beredar selama ini. Kemudian hipotesis alternatifnya, karena kita ingin menguji apakah obat baru itu lebih baik daripada obat yang lama, maka kita gunakan uji satu arah di mana tandanya besar. Kita ingin menguji apakah P itu lebih besar dari 0,6 dari obat yang lama. Kemudian untuk arah pengujian kita gunakan satu arah, taraf nyatanya alfanya 0,05, titik kritisnya Z besar dari Z 0,05, dan kita gunakan tabel ya. Kita gunakan tabel Z sehingga kita peroleh Z-nya itu besar dari 1,645. Kemudian statistik hitung itu Z, kita gunakan rumus P. Topinya itu rumusnya tadi X per N, X-nya 70, N-nya 100, dikurang P0-nya 0,6 dibagi P0, 0,6 dikali 1 dikurang P0, P0-nya 0,6 lagi, dibagi dengan N, N-nya 100. Setelah kita hitung diperoleh Z yaitu 2,04. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan, karena Z hitung yang bernilai 2,04, ini lebih besar dari Z tabel yang 1,645. Nah, di sini kita lihat tandanya sama dengan tanda pada titik kritis. Otomatis pada wilayah kritis ya, otomatis Z hitung itu berada pada daerah penolakan H0, maka H0 ditolak. Jadi disimpulkan bahwa obat baru tersebut lebih manjur. Atau jika ingin menggunakan kurva supaya lebih jelas, titik kritisnya itu 1,645. Berarti karena tandanya besar, berarti daerah sebelah kanan titik kritis ini adalah daerah penolakan H0, sementara daerah sebelah kiri adalah daerah penerimaan H0. Nah, sementara Z hitung yang kita peroleh tadi 2,04. 2,04 berada di sini. Nah, dari sini kelihatan bahwa Z hitung itu berada pada daerah penolakan H0.